A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk syarah doa aras. Amma ba'du, mangka ieu kitab diusiku doa aras. Paidahnya doa aras. Paidahna teu mangmang, teu ragu deui, teu bireuk deui. Teu kinten-kinten seueurna sareng kacida pentingna ieu doa aras. Dari Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dauhanana parantos ngandika kaula malaikat Jibril. Pangandika malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, "He Nabi Muhammad, saha jalma anu ngadua ku ieu doa, siapa orang yang berdoa dengan ini doa aras, seumur hidupnya, saumur hirupna, ngan sakali, ku doa aras ngan sakali, cuma satu kali doang, mangka buat digelarkeun eta jalma, ku Allah Ta'ala di poe kiamahna pamentana, maka bakal naon eta disubadanan kahoyong pamentana di poe kiamahna, moncorong cahayana bagaikan cahaya yang benderang, mencorong cahayana seperti bulan purnama, bulan tanggal 14, sehingga ku jalma-jalma, sehingga oleh manusia-manusia itu teh bangsa nabi atau bangsa malaikat. Kata orang-orang, ini bangsa nabi apa bangsa malaikat, terang benderang kayak bulan purnama begini nih, nabi apakah malaikat ini? Sarang buat di pasihan buruk bakal diberikan kendaraan buruk buat, yaitu tutunggangan, buat tutumpakan, buat kendaraan buruk. Sekarang mau mobil gitu, nanti di kiamat dikasih buruk tutunggangan buat nyampe ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalayan henteu dihisab, tidak akan dihisab dulu. Sarang henteu disiksa, tidak akan disiksa, berarti selamat dari hisaban, selamat dari siksaan. Sanajan eta jalma boga dosa, walaupun itu orang punya dosa, enak banget ya, punya dosa kagak disiksa, kagak dihisab, tiba-tiba naik buruk langsung masuk surga karena ada amalan, yaitu membaca doa aras. Walaupun banyak dosa, katanya leuwih seueur tibatan cai lautan, jadi dosanya banyak sekali gitu loh, seperti bagaikan budah air laut yang ada di lautan, ombak itu banyak sekali budah ombak, bagaikan dosanya seperti itu, saking banyaknya dosa ya. Dosa maling kayak dosa ngapain banyak itu, saking banyaknya dosa. Sarang tetes cai hujan, atau dosanya itu bagaikan tetes air hujan yang turun dari langit. Beribu-ribu air tetes yang turun dari langit ke muka bumi ini. Dosa manusia saking banyaknya seperti air hujan, buset, luar biasa. Maka itu tetap akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bagaikan daun-daun kayu pepohonan yang ada di alam dunia,
atau bagaikan pasir dosanya itu, bagaikan daun-daun, bagaikan pasir, maupun sebanyak itu dosa lah pokoknya mah. Sarang atau bagaikan satu-satu yang banyak dalam dunia, maupun yang gede maupun yang kecil di alam dunia ini, banyaknya itu saking banyaknya dosa, diibaratkan bagaikan seperti itu banyaknya. Maka pula bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang tersebut akan melewati, akan melintasi, yaitu jembatan Shiratal Mustaqim. Enak, bakal diselamatkan ketika menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Emang apa itu jembatan Shiratal Mustaqim? Jalan tol, jalan MRT, jalan kereta? Bukan, bos. Jembatan Shiratal Mustaqim itu kecil luar biasa, tipis luar biasa, ibaratkan satu rambut dibelah 7. Tajamnya bagaikan pisau cukur, lebih tajam daripada pisau cukur, lebih tajam daripada silet, lebih tajam daripada itu apa? Hinis. Apa hinis? Ngerti? Hinis itu bagaikan yang awi dibelah, yang kerasnya itu tuh paling tajam tuh. Hinis bagaikan itu. Ketika menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa dia nyebrang jembatan Shiratal Mustaqimnya? Seperti kilat, langsung mejios, kecep, sekicap, sekedip, satu ketiban mata langsung cep, nyampe ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen begitu, pengennya saja, ngelaksanainnya ogah kagak bisa, harus ada usaha dulu dong. Innama al usri yusra, pastinya hidup itu harus merasakan kepedihan, kesusahan. Tidak ada yang instan, ada juga mie instan. Walaupun ada mie instan tetap cepatlah lapar. Begitu. Kalau yang cepat-cepat itu tidak bermanfaat. Yang instan-instan itu tidak bermanfaat, bahkan mengandung penyakit gitu. Harus prosesnya dulu gitu. Harus mau mengamalkannya dulu. Ini orang ketika nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim, itu jembatan bukan sembarang jembatan. Bukan sembarang jembatan Ciliwung, bukan jembatan Cisadane, tapi ini jembatan udah kecil, udah tajam, bahkan di bawahnya juga bukan air balita, di bawahnya itu di bawahnya itu ada berlibu-ribu lubang, 70.000 lubang di situ. Bahkan di dalam lubang itu adalah binatang-binatang yang buas, dan di bawahnya itu adalah api yang gembur-gembur, yaitu orang yang akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Gimana kagak takut? Kita aja mau melewati sungai, dikasih satu batang bambu, coba ngelewat situ, bisa-bisa kagak jadi lewatnya. Walaupun dipaksa lewat, bisa-bisa kencing di tengah-tengah tuh. Itu gitu. Nyebrang yaitu sungai, apalagi ini nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim. Tapi ini orang nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat, satu kedip aja langsung nyampe. Buset, luar biasa. Tidak ada mobil di dunia seperti itu. Naik langsung nyampe satu kedip. Gak bisa itu di dunia. Beda. Ini di akhirat dengan amal kita ini sarang dituliskan itu, jeung dituliskeun cenah eta jalma teh ganjaranana 1000 munggah haji. Orang yang membaca ini 1 tahun sekali membaca doa aras bagaikan pahala orang yang sudah melaksanakan ibadah munggah haji 1000 kali. Kita 1 kali juga belum, 1000 kali. Luar biasa. Mabrur lagi hajinya, bukan haji odong-odong, bukan haji bodong lagi.
haji mabrur. Kita mah munggah haji pengen pelesirannya aja, yang mau munggah hajinya mah kagak bisa. Ditanya sekali, manhaj dari mana haji, konong-konong tak koe mau coet di tuh. Ditanya gitu, dari mana Mang Haji? Min aina anta, dari mana kau? Cuma dari Indonesia. Min baladin Indonesia gitu. Ngerti. Min aina konong-konong rok ini. Makmuman sekalian lillahi ta'ala. Kali itu saking gak ngertinya bahasa, ribet gak? Itu di dunia kagak ngerti bahasa apalagi nanti di alam akhirat. Dan begitu pula ketika dibaca oleh orang nih, doa ini dibaca oleh orang yang sedang sakit atau sakit apa aja di sini, sakit pikiran kek, sakit hati kek, sakit kanker kek, kantong kering, dibaca dengan yakin, maka orang yang sakit tersebut akan disembuhkan. Sembuh itu bukan sembuh dengan secara normal biasa atau disembuhkan hatinya, disembuhkan yaitu dihilangkan kebingungnya, itu sembuh juga. Akan diwaraskan, akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sakitnya. Sarang saja mah anu boga pangabutuh. Kita nih banyak pengebutuh ya. Banyak pengebutuh. Siapa orang yang banyak pengebutuh? Butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh ongkos. Banyak pengebutuh, tapi minta kagak mau sama Allah, kagak mau minta. Gimana? PA kali ya? Orang PA kagak mau minta, padahal Allah paling suka orang yang meminta kepada Allah, bukan minta sama manusia. Minta sama manusia berharapnya yaitu bagaikan mim nyalangap, ain ngangap, mim bolong, bolong, jadi tidak ada hasilnya. Sarang sajalma anu boga pangabutuh punya hajat daripada pirang-pirang keinginannya dunia maupun akhirat, maka membaca doa aras ini maka tangtu dicumponan ku Allah Subhanahu wa taala, maka dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nih udah baca nih doa aras berapa kali, pagi sore, tapi kok masih gini-gini. Nah, itu tuh. Jadi pertanyaan kita ini bukan siapa, kita cuma makhluk biasa yang penuh dengan dosa, hati belum bersih, banyak dosa. Wajar atuh teu diijabah ge heula atuh buat di cumantelkeun karena dosa-dosa, menghapus dosa-dosa dulu. Nggak bisa langsung dimasukkan ke lemari begitu saja, bos. Kita punya pakaian aja yang kotor, disikat dulu, dibilas dulu, pakai rinso. Kita ini mau berdoa sama Allah, nggak bisa langsung dijabah. Emang kita wali, emang kita nabi, kita manusia biasa. Terkadang kita diijabah, mungkin hati kita lagi bersih, badan kita lagi bersih, baru kita itu diijabah. Kita mah kalau sekalinya diijabah ngedoain orang sakit, sombongnya minta ampun, masya Allah. Saya udah ngobatin ini langsung sembuh. Mendadak jadi tukang obat. Kita mah begitu. Ya enggak. Ya berdoa aja sama Allah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, meminta sama Allah, mau diijabah mau kagak. Nggak diijabah di dunia, nanti di akhirat dibuktikan sama Allah. Karena janji Allah tidak akan mustahil dusta, tidak akan mustahil bohong. Innallaha la yukhliful mi'ad.
Allah maha berjanji dengan kebenarannya. Akan dibuktikan berdoa, kata Allah ibadah, kata Allah sholat. Maka para aulia, para wali, dia tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan dunia, udah beribadah aja sama Allah. Maka dunia mengejar mereka, bukan mereka yang mengejar dunia. Kalau kita mau mengejar dunia terus, dunia dikejar-kejar tapi tidak kaya-kaya, makanya begitu. Kebalik kita mah, kebalik susah. Jadi belum kalau baut sama murnya jadi belum nyekrut gitu dah. Belum satu pasang, masih melenceng gitu. Jauh. Kita belum bersih ikhlas hati kita, belum tenang hati kita, belum sabar hati kita, belum ikhlas hati kita. Maka harus bersih dulu itu. Harus bersih hati kita. Ketika sudah bersih, insya Allah ud'uni astajib lakum, bakal ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, tetap berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun doa kalian tidak pernah dijabah. Jangan bosen-bosen. Kalau orang yang bosenan tidak akan berhasil, tapi orang tidak pernah bosen, anak aja nangis. Pengen ini nangis terus. Lama kelamaan pasti dikasih. Begitu pula kita berdoa sama Allah. Merendahkan diri kita, nangis sama Allah, minta sama Allah. Insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdoa baru satu kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Belum diijabah. Gak bisa ini. Kita siapa begitu, balik diri dulu kepada diri kita. Balik dulu lagi kepada diri kita. Begitulah. Jadi harus bersih dulu diri kita, baru doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sih kita meminta sesuatu kepada orang tua kita dengan secara baik-baik, dengan ngomong yang baik, hati yang baik tanpa marah, insya Allah secara cepat ya dikasih sama orang tua kita. Ya begitu pula apalagi sama Sang Khalik, pencipta alam dunia. Ya begitu pula kata di sini, orang yang sedang sakit baca doa ini insya Allah bakal disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak karena apa-apa, lillahi ta'ala. Sarang sajalma anu nyanda karena iya doa kagak dibaca ini, cuma dibawa doang. Doa aras dikantongin aja dibawa, itu pahalanya sama kayak orang yang membaca doa aras. Tapi hati-hati, jangan dibawa ke tempat WC, kamar mandi, bawa kencing, gak boleh. Ini kan ayat-ayat Allah. Bawalah ke tempat yang bersih. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, karena Allah mencintai daripada kebersihan. Maka ketika kalau dibawa ini ayat-ayat doa-doa aras ini tidak akan menjadi mudarat, maka bakal dijaga atau diraksa, diaping, dijaring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sandupayana sakabe musuh. Dijauhkan dari musuh, diaping, dijaring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari gerak-gerik musuh, dari gerak-gerik orang yang jolim, yang akan menjadi madorot. Madorot itu apa? Yang menjadi madorotkan, membahayakan kita, bakal diraksa perintah doa serta tidak akan mendorot, bahkan tidak akan menjadi melorotkan ke bangsa jin setan, tidak akan menjadi diganggu oleh setan jin. Itu bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula kalau dibawa oleh perempuan maka dimuliakan
Ini jika dibawa-bawa nih doa aras ini, apalagi diamalkan. Ketika istri punya suami maka bakal dimuliakan oleh suaminya. Dan begitu juga sajalma anu maca karena ia doa 5 balik pohara 5 kali balikan baca doa aras ini. Gimana sih doanya? Luar biasa ini doanya. Bukan pendek, panjangnya 2 meter lebih kali 8. Bukan begitu, pokoknya membaca, kalau udah baca mah mau panjang mau pendek, udah cinta sama Allah, dibaca mau panjang mau pendek nggak kerasa. Begitu pula kita kalau udah suatu dengan kecintaan, nggak ada yang berat, semua pun ringan. Maka tangtu orang yang membaca nih 5 kali yaitu bacaan doa aras, maka orang tersebut akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Siapa orang yang mimpi bertemu Rasulullah maka jasadnya diharamkan untuk masuk ke api neraka. Luar biasa. Maka akan bertemu bersama Rasulullah SAW pada waktu mimpinya, di waktu tidurnya. Dan begitu pula masih banyak manfaatnya, faedah-faedahnya doa aras tersebut. Maka penting sekali, yang bagi sangat penting ini doa aras, sehingga tidak akan bisa terhitung, tidak akan bisa terringkas. Ini kehebatan daripada doa aras. Mari kita baca dulu doa arasnya. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah, hul hakamul adlul matin. Rabbana wa rabba abainal awalin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu daimu la yamutu abadan biyadil khairu wa ilaihil masiru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa bihi nasta'inu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah syukran inni amatihi. La ilaha illallah iqraran bi rububiyatihi. Wa subhanallahi tanziyani azamatihi. As'aluka Allahumma bihaqqi ismikal maktubi ala janahi Jibril alaika ya Rabb, wa bihaqqi ismikal maktubi ala Mikail alaika ya Rabb, wa bihaqqi ismikal maktubi ala jabhati Israfil alaika ya Rabb, wa bihaqqi ismikal maktubi ala kafi Azrail alaika ya Rabb, wa bihaqqi ismika alladzi sammaita bi munkaran wa nakiran alaika ya Rabb, wa bihaqqi ismika wa asrari ibadika alaika ya Rabb, wa bihaqqi ismika alladzi tamma bihil islamu alaika ya Rabb, wa bihaqqi ismika alladzi talaqahu Adamu lamma habata minal jannati fanadaka falabaita du'ahu alaika ya Rabb, wa bihaqqi ismika alladzi nadaka bi syi'tun alaika ya Rabb, nadaka bihi syi'sun alaika ya Rabb, wa bihaqqi ismika alladzi quwaita bihammalatal arsy alaika ya Rabb, wa bihaqqi ismikal maktubati fi taurati wal inzili wal zaburi wal furqani alaika ya Rabb,
wa bihaqqi asma'ika illa mutaha rahmatika ala ibadika alaika ya Rabb wa bihaqqi tamami kalamika alaika ya Rabb wa bihaqqi ismika alladzi nadaka bi Ibrahimu faj'al tan-nar alaihi bardaw wa salaman alaika ya Rabb wa bihaqqi ismika alladzi nadaka bi Ismailu fanazzaitahu minadz-dzabhi alaika ya Rabb wa bihaqqi ismika alladzi nadaka bi Ishaqu faqadaita hajatahu alaika ya Rabb wa bihaqqi ismika alladzi nadaka bi Hudun alaika ya Rabb wa bihaqqi ismika alladzi da'aka bi Yaqubu faradadta alaihi basaru wa waladahu Yusuf alaika ya Rabb wa bihaqqi ismika alladzi nadaka bi Daud faja'altahu khalifatan fil ardi wa lam talahul hadida fi yadihi alaika ya Rabb wa bihaqqi ismika alladzi nadaka bi Sulaiman fa'ataitahu mulkal ardi alaika ya Rabb wa bihaqqi ismika alladzi nadaka bi Ayyub fanazzaitahu minal ghammi alladzi kana fi alaika ya Rabb wa bihaqqi ismika alladzi nadaka bi Isa ibn Maryam fa'ahyaita lahul mauta alaika ya Rabb wa bihaqqi ismika alladzi nadaka bihi Musa lamma khatabaka ala turi alaika ya Rabb wa bihaqqi ismika alladzi nadatka bi Asyatu maratu fir'auna farazaqtahal jannata alaika ya Rabb wa bihaqqi ismika alladzi nadaka bi banu Israil lamma zawazul bahra alaika ya Rabb wa bihaqqi ismika alladzi nadaka bi hadirul lamma masya alal ma'i alaika ya Rabb wa bihaqqi ismika alladzi nadaka bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alaika ya Rabb wa bihaqqi ismika alladzi nadaka bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal gharib fanazzaitahu alaika ya Rabb innaka antal karimul kabir wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, segitu banyaknya doa aras tersebut. Semoga ada manfaatnya bagi saya yang membacakan, umumnya bagi yang mendengarkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.